Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam keberagaman suku di Indonesia. Apa yang akan terjadi jika seandainya masing-masing suku di Indonesia beranggapan bahwa bahasa daerah mereka adalah yang paling baik? Dalam berkomunikasi, mungkin baik dan mudah bagi mereka yang sesama suku, namun belum tentu tepat jika digunakan oleh mereka yang berbeda suku. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat ulasan berikut. Fungsi bahasa secara umum sebagai alat ekspresi diri. Bahasa menjadi ungkapan diri pada orang tua ketika masih kecil dan merupakan awal mula bahasa berkembang sebagai alat untuk menyatakan diri. Sebagai alat komunikasi, bahasa menjadi bentuk komunikasi untuk menyampaikan maksud supaya dipahami orang lain. Sebagai adaptasi sosial, ketika seseorang berada di lingkungan sosial baru, bahasa yang digunakan tergantung dari situasi dan kondisi yang dihadapi. Sebagai kontrol sosial, buku-buku panduan dan pelajaran termasuk contoh bahasa sebagai alat kontrol. Jadi, kita telah paham seberapa pentingnya penggunaan bahasa. Sebagai warga negara Indonesia, tentu bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Namun, tahukah kalian bagaimana awal mulanya adanya bahasa Indonesia? Sejarah Bahasa Indonesia. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Mulai saat itulah, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 36, disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Suku di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku. Tentunya masing-masing suku memiliki budaya mereka sendiri. Beberapa suku diantaranya adalah sebagai berikut: suku Batak, suku Minangkabau, suku Betawi, suku Jawa, suku Sunda, suku Dayak, suku Minahasa, suku Asmat, dan masih banyak lagi. Bahasa daerah. Banyaknya suku di Indonesia seperti yang sudah disebutkan tadi, tentu memiliki budaya dan ciri khas masing-masing. Salah satunya adalah adanya bahasa daerah. Menurut KBBI, arti dari bahasa daerah adalah bahasa yang lazim digunakan di suatu daerah. Bahasa daerah merupakan lambang kebanggaan daerah dan juga sebagai identitas daerah itu sendiri. Bahasa daerah menjadi warisan dari nenek moyang dan kekayaan budaya nasional. Setiap suku memiliki bahasa daerah dengan logat tersendiri. Walaupun mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, logat mereka akan tetap melekat sesuai ciri khas masing-masing. Hal tersebut seringkali menimbulkan kesalahpahaman, terutama bagi mereka yang berbeda suku. Namun sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa daerah di Indonesia: bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Bugis, bahasa Betawi, bahasa Banjar, bahasa Batak, bahasa Minahasa, bahasa Melayu, dan masih banyak lainnya. Permasalahan yang terjadi. Yang pertama, orang akan sulit memahami apabila kita berbicara menggunakan bahasa daerah kepada orang yang berbeda suku. Sebagai contoh dalam kehidupan nyata, ayah saya berasal dari Minahasa, sedangkan ibu saya dari Jawa, dan kami semua tinggal di Jawa. Secara otomatis, yang bermasalah dalam berkomunikasi adalah ayah, sebab beliau berada di lingkungan orang Jawa. Pada suatu hari, kakek saya berkunjung ke rumah. Ayah dan kakek saling bertukar cerita. Ayah menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kakek seringkali mencampurkan bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia. Disinilah terjadi kesalahpahaman, sebab ayah tidak mengerti bahasa Jawa sama sekali. Permasalahan yang kedua,
sering menertawakan atau menganggap logat dari daerah lain terasa aneh di telinga kita. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat cuplikan video di bawah ini. Oh ya, kamu tunggu di sini dulu ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru. Namanya Bagas. Bagas, silakan masuk. Sudah. Silakan perkenalkan diri kamu. Kanca-kanca, perkenalan jeneng Bagas. Aku anak Bambang. Aku asli Samadowo. Saiki aku urip nang Papaji. Terima kasih. Ngomong sih ya. Ngomong-ngomong bahasanya kampungan ya? Pasti dari Jawa. Tadi dia ngomong dari Jawa, koplak. Iya. Kali di kelas kita ada anak baru model kayak gini. Oh gak, gue cinta sama dia, orang Jawa lagi. Teman-teman, kalian tahu nggak sih? Emang apa, Pi? Kalian tahu kan Sumanto? Sumanto itu manusia, tapi seperti kanibal. Dan juga dia pemakan daging manusia. Yang pasti dia itu orang Jawa. Nah makanya bahaya kalau misalnya kita temenan sama dia, nanti kita dimakan lagi. Sudah. Kita ini hidup di Indonesia. Permasalahan yang ketiga, ada beberapa kata dari bahasa daerah yang sama namun memiliki arti yang berbeda. Banyak kata yang memiliki pelafalan atau pengucapan yang sama, namun ternyata arti di balik kata tersebut berbeda. Dalam hal ini kita ambil contoh yang pertama, urang. Dalam bahasa Jawa, urang berarti udang, sedangkan dalam bahasa Sunda, urang berarti aku. Yang kedua, comel. Dalam bahasa Sunda, comel artinya suka menyebar rahasia atau banyak berbicara. Sedangkan dalam bahasa Melayu, comel berarti lucu atau mengemaskan. Yang ketiga, lawang. Dalam bahasa Jawa, lawang berarti pintu. Sedangkan dalam bahasa Palembang, lawang berarti gila. Hal-hal seperti inilah yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Faktor terjadinya permasalahan. Dari konflik yang sudah kita lihat sebelumnya, bisa kita tarik penyebab terjadinya masalah tersebut antara lain. Yang pertama, orang menganggap bahasa daerahnya yang paling baik. Yang kedua, sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, selalu tinggal dalam lingkungan yang sama atau jarang berkomunikasi. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebab fungsi utama bahasa Indonesia adalah sebagai alat pemersatu antar wilayah dan antar suku yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kita harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di lingkungan manapun kita berada. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu penting. Mungkin banyak dari kita yang berpikir jika perbedaan bahasa dalam berkomunikasi adalah hal yang sepele. Namun ternyata apabila tidak diperbaiki dapat menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya adalah kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menggunakan atau mempelajari bahasa daerah. Kita juga harus melestarikan bahasa daerah, namun juga digunakan di situasi yang tepat. Jika berkomunikasi pada orang dari daerah lain akan lebih baik jika menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, mari kita junjung tinggi bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan seputar materi dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.